Hari ini kita lanjutkan wasyu'batut tasi'atu asyarata, cabang iman yang ke-19. Kalau yang 18 kemarin masih rangkaian ilmu, yaitu menyiarkan, menyebarkan ilmu. Sehingga kita punya kewajiban terhadap ilmu itu adalah mempelajari, memahami, mendalami, mengamalkan, mengevaluasi, dan kemudian menyempurnakan dan mendakwahkan. Itu cabang yang ke-18 sudah sering kita bahas. Nah, cabang yang ke-19 dari cabang iman ini adalah konsekuensi dari orang yang beriman. Salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada kitab suci. Nah, salah satu kitab suci, bahkan kitab suci yang menjadi mukjizat Rasulullah SAW paling agung dan abadi, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, cabang iman yang ke-19 adalah ta'zimul Quran, yaitu memuliakan, menghormati Al-Quran. Pertanyaan pertamanya adalah, dari mana rasa hormat itu muncul? Nah, itu ya. Hormat itu amal fisik apa amal kolbu? Amal kolbu. Jadi orang merasa hormat kepada orang lain itu biasanya muncul dari hatinya dulu. Melihat apanya? Melihat ilmunya, melihat kedudukannya, melihat kekayaannya, melihat popularitasnya, dan lain-lain. Nah, dari melihat berbagai kelebihan itulah, ya, berbagai kelebihan yang ada pada orang lain itulah yang kemudian hati merasa otomatis ingin menghormat kepada orang yang dilihat. Karena melihat beberapa kelebihan. Ini sebuah ilustrasi, seorang muslim beriman terhadap Al-Quran juga begitu. Supaya muncul rasa ta'zim, hormat, mulia, memuliakan Al-Quran, dan itu menjadi salah satu dari 77 cabang iman, maka pertama-tama persepsinya harus benar terhadap Al-Quran. Apa persepsi kita terhadap Al-Quran? Ya. Karena kalau persepsinya benar, perilakunya benar. Karena persepsi itu mempengaruhi aksi. Kalau persepsinya salah, maka perilakunya, aksinya pasti salah. Contoh tadi itu, kalau melihat seseorang itu biasa-biasa saja, maka sikapnya ya biasa-biasa saja. Tapi kalau orang itu melihat seseorang itu dari aspek kelebihannya, maka sikapnya juga akan berbeda. Itu rumusnya, persepsi akan mempengaruhi aksi. Begitu juga seorang muslim beriman terhadap Al-Quran. Kalau persepsinya benar, maka akan lahir hormat ta'zim terhadap Al-Quran. Tapi kalau persepsi terhadap Al-Quran itu keliru, maka aksinya juga menjadi keliru. Nah, oleh karena itu mari kita lihat kebiasaan kita sehari-hari. Lihat, minta pinjam Al-Qur'annya coba. Pinjam Al-Qur'annya. Kalau Bapak Ibu melihat Al-Qur'an, apa yang kalau sekedar contoh, saya juga tadi bawa kitab juga kalau sekedar contoh. Ini supaya betul-betul kita melihat Al-Qur'an. Kalau Bapak Ibu di rumah melihat Al-Qur'an, apa yang ada dalam persepsi kita? Apa kira-kira? Nah, ini sekaligus sebagai evaluasi dan begitu juga nanti hari-hari berikutnya. Pertanyaan kedua untuk sekedar ngecek saja. Ada enggak yang di Al-Quran itu di rumah ditumpuk dengan buku yang lain? Ada tidak? Nah,
Kalau ada, di mana meletakkannya? Di bawah, di tengah, di atas. Nah, itu salah satu upaya, ya, salah satu upaya memuliakan Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran jangan kemudian ditumpuk-tumpuk dengan berbagai hal yang lain. Dengan buku yang boleh saja ditumpuk, tapi jangan sampai diletakkan di tempat yang sepertinya sama dengan yang lain. Saya masih sering melihat, ya, orang meletakkan Al-Quran sambil duduk, kemudian diletakkan di depannya, ya, diletakkan di depannya. Kadang-kadang nauzubillah min zalik, mau sholat, nah Qur'annya diletakkan di sajadah di depannya. Artinya apa itu? Lurus dengan kaki. Ya, lurus dengan kaki. Nah, itu termasuk tidak menghormat Al-Quran. Di dalam kitab Syu'abul Iman itu dijelaskan, famin zalika, salah satu cara menghormat Al-Quran itu pertama diperbaiki dulu persepsinya. Sekali kita melihat Al-Quran, pertama yang harus muncul, ya, pertama yang harus ada dalam benak kita, itu adalah kalam Allah. Itu adalah wahyu Allah. Allah Maha Suci, maka kalam Allah itu juga suci. Sekalipun secara fisik itu hanya kertas seperti kertas yang lain, tetapi hakikatnya tidak sama. Maka kalau persepsinya benar seperti itu, maka akan punya aksi yang benar, yaitu aksi perilaku amaliyah menghormat Al-Quran. Ini berarti dari amal kolbu, rasa hormat kepada Al-Quran diwujudkan nantinya hormat dalam bentuk amaliyah secara fisik. Ini bukan buku biasa. Ini adalah Al-Quran. Ini bukan tulisan biasa, tapi ini ada tulisan kalam-kalam Allah. Ini adalah kalam Allah yang maha suci. Maka tidak tepat kalau diletakkan, ditaruh, ditumpuk di tempat hal-hal yang tidak terhormat. Nah, setelah persepsinya itu benar, maka apa yang kemudian? Yang kemudian berikutnya muncul. Ini kitab suci, kalam Allah yang harus dimuliakan. Maka muncul pertanyaan dalam hati kita, apa yang harus kita perbuat terhadap Al-Quran? Maka materi yang sudah sering dan pernah disampaikan, ada 5 kewajiban pokok terhadap Al-Quran. 1, masih ada ingat? Kewajiban setiap Muslim terhadap Al-Quran apa? Apa? Yang pertama apa? Mengimani Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu kitab suci. Karena Al-Quran kitab suci dan dalam pelajaran akidah bahwa setiap Muslim beriman, salah satunya harus beriman kepada kitab suci. Al-Quran itu kitab suci, maka kewajiban pertama setiap Muslim terhadap Al-Quran adalah mengimani Al-Quran. Yang kedua, apa kewajiban Muslim terhadap Al-Quran? Membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Yang ketiga, apa kewajiban Muslim terhadap Al-Quran? Kewajiban yang ketiga terhadap Al-Quran adalah mempelajari dan memahami isi Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu petunjuk. Bagaimana mungkin seorang Muslim beriman bisa memperoleh petunjuk-petunjuk Al-Quran? Dan untuk menjadi petunjuk itulah Al-Quran diwahyukan jika tidak mau mempelajari dan tidak mau memahami.
Nah, ketika sampai poin ketiga, mempelajari dan memahami, karena Al-Quran itu juga sumber ilmu, sehingga dijadikan petunjuk, maka kewajiban terhadap ilmu juga berlaku. Di samping sudah mempelajari dan memahami, maka juga punya kewajiban mendalami, ya, kemudian mengamalkan, lalu mengevaluasi. Nah, untuk sampai poin kelima ini, mengevaluasi salah satunya evaluasi terhadap bacaan-bacaan Al-Quran. Nggak usah jauh-jauh. Bacaan Fatihah saja, surat Al-Fatihah yang sudah biasa dibaca, itu kalau tidak dievaluasi ya sangat boleh jadi. Sejak awal hafal Al-Fatihah sampai hari ini, sangat boleh jadi ada kekurangan-kekurangan. Padahal surat Al-Fatihah itu a'zamu suwarin, surat yang paling agung. Kalau membaca surat-surat yang lain harus bagus, maka mestinya membaca surat Al-Fatihah harus lebih baik. Karena apa? Al-Fatihah itu a'zamu suwarin. Ya, a'zamu suwarin. Surat yang paling agung. Bahkan dari sisi namanya saja itu punya nama surat Al-Fatihah itu lebih dari satu. Ya, pertama Al-Fatihah, yang kedua Ad-Doa, yang ketiga surat Alhamdu, yang keempat itu adalah Al-Kafi. Ya. Dan seterusnya, banyak sekali nama-nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. Dan itu menunjukkan a'zamu suwarin, seagung-agungnya surat dari sekian banyak surat Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Maka perhatian kita terhadap surat Al-Fatihah itu mestinya lebih. Hanya faktanya, karena surat Al-Fatihah demikian populer, kita tidak pernah ada kesulitan untuk menghafal dan membaca Al-Quran, maka sikap takzim kita kadang-kadang kurang. Salah satunya kalau habis doa, kemudian walhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah. Kira-kira baca Fatihahnya lebih khusyuk atau lebih khusyuk baca doanya? Biasanya doanya Allahumma, Allahumma, itu. Apalagi kalau ya rezaku ya karim, minta rizki. Itu biasanya lebih khusyuk, lebih. Tapi begitu giliran akhirnya baca Al-Fatihah, kadang-kadang yang sholat dan wiridan sambil melipet sajadah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Separuh Malik Yaumiddin sudah berdiri sambil jalan. Ya, ini yang tertawa punya pengalaman. Ya, jadi itu kebiasaan. Padahal perhatikan betul, ini penting. Sangat boleh jadi doa yang sekian panjang kita baca itu sangat boleh jadi ijabahnya sangat tergantung kepada surat Al-Fatihah. Nah, secara ilmu supaya benar persepsinya, sehingga takzimul Quran, menghormat memuliakan Al-Quran menjadi benar, salah satunya adalah surat yang paling agung yaitu surat Al-Fatihah. Maka jangan sampai kita punya persepsi ketika berdoa dari awal sampai akhir demikian rupa, kemudian ditutup dengan Al-Fatihah. Jangan sampai punya pikiran, jangan sampai punya keyakinan bahwa doa yang tadi itu, Allahumma, 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 yang sekian banyak itu, jangan sampai ada persepsi itu lebih mulia, lebih baik, lebih penting daripada surat Al-Fatihah. Nah, ini yang penting mendapatkan perhatian. Masih banyak salah persepsi. Itu tadi buktinya. Ketika berdoa begitu khusyuk, begitu serius, begitu tumaknina, begitu anteng, begitu giliran baca Al-Fatihah, tidak tampak khusyuk, tidak tampak serius seperti pada saat berdoa. Ini berarti menunjukkan seolah-olah rangkaian doa tadi itu lebih agung, lebih mulia dibandingkan membaca surat Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Nah, ini tentu saja persepsi yang keliru. Karena keliru persepsinya, maka baca rangkaian doanya lebih khusyuk, sementara membaca surat Al-Fatihahnya sambil lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertanyaannya, hafal baca surat Al-Fatihah seperti itu? Hafal, jelas hafal. Sudah bagus membaca Al-Fatihah seperti itu? Jelas belum? Nah, begitu ya. Jadi hafal belum tentu bagus. Karena apa? Kalau hafal rangkaian ayat dan bunyi, tapi kalau bagus itu menyangkut tajwid. Baru akhir surat saja, akhir ayat sudah jelas salah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini berarti antara bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillahirabbil alamin berarti ada yang hilang, yaitu barisnya huruf mim dalam bacaan bismillahirrahmanirrahim. Mati. Kalau itu berhenti harusnya napas. Yang namanya wakaf. Tapi ternyata berhenti, ya, tapi tidak bernafas, langsung disambung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini bacaan yang salah. Bacaan yang salah. Mestinya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jelas, kalau mau lanjut, tidak salah, boleh-boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara membaca yang benar dan baik. Tapi karena merasa surat Al-Fatihah sudah biasa dibaca, nah maka kesalahan-kesalahan berulang tidak terasa. Ini salah satu contoh untuk yang namanya menghormat Al-Quran. Kewajiban tadi, mengimani Al-Quran, membaca dengan benar dan baik, mempelajari dan memahami isinya. Yang keempat adalah mengamalkan petunjuk-petunjuknya ya, dengan ikhlas. Ya, mengamalkan petunjuk-petunjuknya dengan ikhlas. Yang kelima, ini yang tidak kalah pentingnya, mendakwahkan dan mewariskan Al-Quran kepada generasi berikutnya, generasi penerusnya, minimal terbatas pada keluarganya. Maka kewajiban orang tua, ya, kewajiban orang tua kepada putra-putrinya, itu salah satunya adalah wajib menjadikan anak-anaknya bisa membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Pertanyaannya menjadi begini, ini kebiasaan. Mana yang kita perkenalkan kepada anak-anak kita membaca ABCD atau alif ba ta sa? Pengalaman kita sendiri. Kita belajar dulu ABCD atau belajar alif ba dulu? ABCD, rata-rata begitu. Nah, ini karena kita mungkin sudah tidak punya anak kecil, tapi punya cucu. Nah, ini yang wajibnya kita memberitahukan kepada bapak ibunya, nak, kamu sudah punya anak-anak kecil, maka yang pertama kali mestinya diperkenalkan, kalau sudah mulai bicara, diperkenalkan tentang Tuhannya, Allahnya. Karena kewajiban manusia yang pertama adalah mengenal Allah. Awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatullah. Kewajiban utama dan pertama setiap manusia itu adalah mengenal Tuhannya. Karena anak-anak itu tanggung jawab orang tuanya, maka yang wajib memperkenalkan Allah kepada anaknya adalah orang tuanya. Maka pengenalan pertama dari sisi kata-kata. Sehingga kewajiban orang tua terhadap anaknya ketika sudah mulai bisa berbicara, pertama mestinya diperkenalkan Allah, Allah, Allah. Nah, ini belum membudaya. Yang membudaya adalah opa, oma, papa, HP. Nah, itu semua sudah bisa mengucapkan. Sementara lafal Allah belakangan.
Nah, ini kebiasaan yang penting mendapatkan perhatian untuk dirubah. Nah, yang kedua, karena orang tua punya kewajiban mengajarkan anaknya bisa baca Al-Quran, maka mestinya minimal bareng. Kalau anak sudah mulai belajar membaca, maka alif ba ta sa-nya juga segera diperkenalkan berbarengan bersamaan dengan ABCD-nya. Nah, mungkin ada kesulitan, khawatir anak karena kemampuannya terbatas kalau belajarnya bareng, aba, tasa, ABCD, nah ini menyangkut teknik. Tapi dari aspek kewajiban, wajib. Setiap orang tua punya kewajiban mengajarkan Al-Quran kepada putra-putrinya. Maka ketika sudah mulai belajar menulis membaca, mestinya seorang anak segera diajarkan baca tulis Al-Quran. Yang jadi problem, jangan-jangan bapaknya juga nggak bisa baca tulisnya. Nah, ini yang jadi problem ini. Ini yang jadi problem, ya, yang jadi problem. Oleh karena kita sudah paham bahwa cabang iman yang ke-19 dari 77 cabang iman adalah ta'zimul Quran, menghormat memuliakan Al-Quran, maka serangkaian kewajiban kita terhadap Al-Quran layak mendapatkan perhatian lebih untuk kemudian kita laksanakan. Tadi, persepsi yang benar terhadap Al-Quran akan melahirkan aksi yang benar, yaitu menghormat, memuliakan Al-Quran. Setelah kita paham, ketika melihat Al-Quran, saya punya 5 kewajiban pokok terhadap Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, mana yang sudah saya laksanakan? Nah, begitu. Mana yang sudah saya laksanakan? Mengimani jelas sudah. Mengimani itu jelas sudah. Yang kedua, membaca dengan benar dan baik. Apakah kita sudah belajar membaca Al-Quran dengan benar dan baik? Alhamdulillah. Di Baitul Mukmin ini ada serangkaian, ya Pak Haji Rudi ya, ada serangkaian kegiatan tahsin Al-Quran dan seterusnya. Itu sangat baik, ya, sangat baik. Ini perlu dilakukan evaluasi karena ada kewajiban sebagai salah satu cabang iman adalah menghormat memuliakan Al-Quran, maka apa saja yang harus dilaksanakan dari 5 hal tadi? Mengimani sudah, membaca dengan benar dan baik selalu diupayakan, kemudian mendalami, memahami isinya, kajian-kajian diikuti. Kalau itu sudah dilakukan, maka nanti akan terjadi perilaku yang benar, seorang muslim beriman, ta'zimul Quran, menghormati Al-Quran. Nah, lanjutannya kita mau membaca. Ya, kita mau membaca Al-Quran. Kalau dalam ajarannya para ulama, famin dzalika ayyaqra'ahu wa huwa ala taharatin. Ini bersifat anjuran tapi juga bersifat kewajiban. Ya. Di antara memuliakan Al-Quran adalah ketika mau memegang dan membaca Al-Quran, membawa Al-Quran hendaknya dalam keadaan suci. Nah, ini menjadi perbedaan pendapat para ulama. Memegang Al-Quran harus wudhu dulu apa tidak? Nah, ini jadi perbedaan pandangan ulama. Tidak apa-apa. Ya. Bisa dibuka di Al-Qurannya di surat apa itu? Al-Waqi'ah. Ya. Surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah. Itu ada ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali yang suci. Nah, di situ yang suci itu memang ada perbedaan pendapat ulama. Ketemu surat Al-Waqi'ah? Ketemu ayat, coba, ayat 77. Coba dibaca.
Ya, ayat 77 itu halaman kanan di atas tuh ya. Betul ya? Enggak, 77 dulu. Mm-mm. Mm-mm. Innahu laqur'anun karim. Terjemahnya apa sih itu? Stop. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah benar-benar Al-Qur'an yang apa artinya itu? Yang mulia. Sang pemilik Al-Quran yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan, memberikan sifat terhadap Al-Quran dengan karim, artinya mulia. Innahu laqur'anun karim. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau kita sebagai hamba Allah, seorang muslim beriman berilmu, kalau bersikap memuliakan, menghormat, memuliakan Al-Quran. Karena apa? Karena Allah yang punya Al-Quran, sang pemilik wahyu menyatakan ini Quran ini adalah sangat mulia. Nah sekarang sebaliknya, kalau Bapak Ibu punya benda barang yang sangat berharga, lalu orang menyatakan begini, ah enggak ada, itu biasa-biasa saja. Kira-kira gimana rasanya Bapak yang punya? Bapak punya motor bagus, Bapak punya jam bagus, Ibu punya perabotan rumah tangga yang istimewa. Tapi ada orang yang menyatakan, ah itu biasa saja, yang begitu saya juga punya. Kira-kira rasanya bagaimana? Nah ini sebuah ilustrasi. Ketika Allah menyatakan innahu laqur'anun karim, sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Tiba-tiba kita tidak bersikap memuliakan. Kira-kira kalau itu diukur misalnya, Allah gampang tersinggung. Allah layak tersinggung apa tidak? Layak. Karena Al-Quran yang mulia, sementara manusianya menganggap biasa-biasa saja. Al-Waqiah ayat 77. Kaitannya dengan kajian kita pagi ini, cabang iman yang ke-19 adalah memuliakan Al-Quran. Ini artinya memang sesuai dengan firman Allah ayat 77 surat Al-Waqiah. Innahu laqur'anun karim. Karena Allah sang pemilik wahyu menyatakan Al-Quran itu mulia, maka salah satu tanda orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran adalah bersikap ta'zimul Quran, memuliakan Al-Quran. Lanjut. Artinya apa? Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara. Kitab itu arti harfiahnya adalah catatan. Ya. Makanya bahasa Arab kataba itu menulis. Ya, kataba itu menulis. Katibun, orang yang menulis, itu bahasa Arab dari seorang sekretaris. Itu katibun. Nah, ini apa? Tempat untuk menulis bahasa Arabnya maktab. Ya. Lalu tempat tumpukan buku-buku yang kemudian dinamakan perpustakaan, bahasa Arabnya adalah maktabah. Nah itu berawal dari kata kitab. Maka dalam ayat 78, fi kitabim maknun. Coba diulang terjemahnya. Dalam kitab yang terpelihara. Nih, kitab. Sehingga dikatakan kitab suci Al-Quran. Maka cara menghormat Al-Quran, karena Al-Quran sendiri, surat Al-Waqiah, ayat 78,
Allah juga berfirman bahwa Al-Quran itu dalam kitab yang terpelihara, maka kita kalau punya Quran secara fisik, karena Al-Quran itu berupa tulisan-tulisan yang kemudian dinamakan mushaf, memang cara memeliharanya juga harus menunjukkan sikap hormat. Nah, jangan sampai tadi ditaruh di tempat yang tidak semestinya. Itu firman Allah dalam ayat 78 surat Al-Waqiah. Lanjut. La yamassuhu illal mutahharun. Artinya tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba Allah yang disucikan. Nah, disinilah letaknya perbedaan pendapat para ulama dalam hukum menyentuh, membaca, dan membawa Al-Quran. Dari mana awal perbedaan pendapatnya? Karena sebagian ulama menyatakan yang dimaksud al-mutahharun yang menyentuh Al-Quran di ayat 79 surat Al-Waqiah itu yang dimaksud adalah para malaikat. Artinya Allah menjelaskan itu adalah wahyu Al-Quran kitab Allah yang mulia, terpelihara dalam catatan, dan tidak ada yang menyentuh kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Kalau itu dimaknai malaikat, dan itu ada dasarnya, maka karena manusia bukan malaikat, boleh-boleh saja menyentuh, membawa, membaca Al-Quran, walaupun tidak dalam keadaan suci. Itu satu. Maka tidak usah heran ada sahabat-sahabat kita, masyarakat muslim, yang walaupun tidak berwudu, dia menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, tapi karena ayatnya berbunyi, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali hamba-hamba Allah yang suci, maka yang suci itu artinya orang yang berwudu, orang yang tidak sedang berhadas. Dan ini relevan dengan kesucian Al-Quran. Kira-kira argumen alasan sederhananya, ya karena Al-Quran itu kalam Allah yang maha suci, Al-Quran itu kitab suci, maka sudah sewajarnya kalau kita mau menyentuh, kita mau membawa, kita mau membaca Al-Quran juga dalam keadaan suci. Itu salah satu cara menghormat takzimul Quran. Sehingga di dalam kitab ini dinyatakan famin dzalika ayyaqra'ahu wa huwa ala taharatin. Salah satu cara menghormat memuliakan Al-Qur'an sebagai wujud cabang iman yang ke-19 dari 77 cabang iman adalah hendaknya ketika membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Suci ada beberapa hal, sama dengan sholat. Suci dari sisi hadas melalui wudhu, kemudian bisa juga mandi, lalu membaca Al-Qur'annya hendaknya di tempat yang suci. Nah, sebagai ibadah ada secara fisik suci. Ada tempo hari yang sudah kita pelajari, secara niat membaca Al-Quran harus dengan niat yang suci. Semata-mata memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla yamassahu illa tahiran. Dan hendaknya tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali dalam keadaan suci. Itu salah satu cara bagian dari sekian banyak memuliakan Al-Quran.
Dan satu di antaranya hendaknya tidak meletakkan Al-Quran di tempat yang tidak layak. Tadi itu salah satunya. Diletakkan di bawah lantai, di lantai. Atau ditempatkan di tumpukan-tumpukan buku, hendaknya diletakkan yang paling atas. Pada saat membawa juga begitu. Jangan sampai membawa Al-Quran, ini terutama anak-anak yang sedang tahfidz, jangan sekali-kali membawa Al-Quran seperti membawa kantong kresek isi belanja. Gitu ya, membawa Al-Quran dengan, ini terutama ya perhatian untuk ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau ngaji kan bawa tas, tas isinya ada Al-Quran. Nah, kemudian di situ ada mukena dan lain-lain. Nah, nenteng tasnya juga harus hati-hati. Nah, harus hati-hati, jangan sampai tas yang isinya Al-Quran itu ditenteng seperti itu. Nah, ini yang harus mendapatkan perhatian ini ya. Ya memang tas itu lazimnya ditenteng seperti itu. Tapi kalau itu isinya Al-Quran, sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Karena ini bagian cara takzimul Quran, memuliakan Al-Quran. Baik, itu dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Masih dalam subtopik takzimul Quran. Karena pembahasan tentang Al-Quran, kalau tadi baru secara fisik sampai kepada membaca. Sampai kepada membaca. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadu kepada Allah bahwa umatnya itu meninggalkan Al-Quran. Nah, nanti pengertian meninggalkan Al-Quran itu seperti apa? Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatil Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.